mengerti harapan yang pasti dalammu, mengenalmu buatku sadari tiada yang berarti tanpamu. Semua yang dahulu menguntungkanku sekarang ku anggap rugi karenamu. Dan aku percaya kaulah kebangkitan, kau berikanku kehidupan. Dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Kebangkitanmu buatku mengerti harapan yang pasti di dalammu, mengenalmu buatku sadari tiada yang berarti tanpamu. Semua yang dahulu menguntungkanku sekarang ku anggap rugi karenamu. Dan aku percaya kaulah kebangkitan, kau berikanku kehidupan. Dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Bukan berlari menuju panggilanmu sampai dapatkan mahkota kehidupan. Bukan berlari menuju panggilanmu sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, kau berikanku kehidupan. Dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Percaya kuasa kebangkitanmu. Biarlah hatimu disukakan oleh pujian kami yang keluar dari hati kami. Tuhan, kami sedang menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang janjinya tidak berubah. Sekalipun keadaan berubah, semua berubah, tetapi janjimu itu tidak berubah. Tolonglah kami untuk kami tetap percaya kepada janjimu. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini kekuatanmu mengalir kepada kami. Mari Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Berbicaralah Engkau lebih banyak lagi dalam hidup kami. Aba ya Bapa, di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan, amin. Silakan duduk. Mari kita buka kitab Yohanes pasal 20, ayatnya agak banyak. Ayat 1 sampai 18.
Kita bergantian membacanya. Saya rindu setiap jemaat mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Oke, Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kita bergantian membaca ya. Saya akan membaca lebih dulu. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Lalu berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlihat tersendiri di tempat yang lain. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis sambil ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Oke, kita masuk kepada tentang mengalami kuasa kebangkitan. Secuplik tetap kita ingat rangkaian kebangkitan adalah karena Yesus mati di atas kayu salib. Next, ini teruskan. Nah, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Jadi kalau saudara dan saya ingin berubah menjadi seperti Yesus, maka saudara dan saya harus bersekutu dengan kematiannya. Nah, ini tidak enak. Gak banyak orang mau. Karena di dalam kematian Yesus banyak penderitaan. Benar dah? Dicaci maki, diolok-olok, diapakan? Difitnah. Dikatakan Yesaya 53, Tuhan Yesus itu keluh seperti domba yang mau dibawa ke pembantaian. Kayaknya gak bisa membela diri, gak ada kekuatan, pokoknya gak enak semuanya. Tetapi satu-satunya cara untuk saudara dan saya berubah menjadi seperti Yesus, kalau saudara dan saya mau memeluk salib itu dan kita berjalan bersama dengan kematian Kristus. Sebab kematian Kristus membawa kekuatan. Next, berikutnya. Di dalam kematian Kristus itu, kematiannya itu memberi satu pengertian. 2, pertobatan.
3 percaya, ini saya cuplik waktu Jumat Agung, sekilas saja. Saudara perhatikan baik-baik, pasal 20 ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari kematian. Jadi waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga, mereka tuh tetap enggak ngeh, enggak ngerti tuh enggak ngeh. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang baca Alkitab tapi enggak mudeng, enggak ngerti. Kasih senyum. Kanan kiri. Seringkali kita enggak ngerti apa yang dikatakan kitab suci. Karena kalau saudara dan saya enggak ngerti firman Tuhan, saudaraku, maka next berikutnya. Ini akan membawa ketidakmengertian itu membuat orang itu mudah menyerah. Lihat itu ketika murid-murid Tuhan Yesus, waktu itu kan pagi-pagi benar. Jadi masih gelap, hari masih gelap. Maria sudah berjalan ke kubur Yesus maunya ya sekarang orang tabur bunga karena itu kan ditutup. Dia pengen menjenguk Tuhan Yesus di kuburnya. Pagi-pagi benar. Itu kesetiaan. Enggak ada orang yang pagi-pagi benar itu orang yang enggak setia. Orang yang setia akan rela kok datang pagi-pagi. Itu lihat itu orang ngapel itu. Jadwal apel janjian jam 6. Ada yang ngapel baru datang jam 7. Tinggal mulai karo pacare. Pasti kalau janjian jam 6, setengah 6 mesti sudah datang. Sama Yesus pun demikian. Maria pun demikian, pagi-pagi benar. Dia sudah ke kubur Yesus. Dan ketika di sana dia lihat batu terguling. Loh, batu segitu gedenya terguling. Makanya dia langsung lari. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilometer dari kuburan ke tempat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Dia gedor-gedor pintu dan dia berkata, Petrus, kubur Tuhan Yesus terbuka. Dan Tuhan Yesus gak ada, mungkin dicuri orang. Langsung murid-muridnya. Ada yang Maria bersama dengan Petrus berlari, tapi ada murid-murid dikatakan di situ, dikatakan pasal ayat 1 sampai yang ke 10 tadi, 9 tadi, bahwa ada yang mendahului mereka, saking mereka tuh kagetnya. Tapi karena mereka tuh tidak ngerti firman Tuhan, setelah mereka tahu, menjenguk, ngerti, oh loh iya Tuhan Yesus gak ada. Ini kain kafannya, kain ubut-ubut kepalanya ada di sini dan itu di situ tertata dengan rapi. Setelah itu ya sudah mereka pulang. Ketidakmengertian itu akan membuat orang mudah menyerah. Sama dengan murid-muridnya tadi. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Ya mereka berpikir, oh lah silang, aku ya udah tahu kemana itu. Sama kalau saudara dan saya tidak ngerti firman Allah, saudara dan saya akan mudah menyerah. Kalau saudara dan saya tidak ngerti janji Tuhan, saudara dan saya akan menyerah dalam kehidupan ini. Kalau saudara dan saya tidak ngerti bahwa yang kita sembah adalah Yesus yang tidak pernah terlambat, maka saudara akan gelontung dengan saya menghadapi kehidupan ini. Itulah sebabnya kematiannya itu menyebabkan saudara dan saya itu mulai diberi pengertian bahwa janjinya itu ya dan amin. Semua berubah, harga-harga berubah, politik berubah, dunia berubah, tatanan ekonomi berubah, tetapi firman tidak berubah. Kalau saudara ngerti, maka saudara akan memeluk firman yang tidak pernah berubah. Bahkan janji orang yang paling dekat dengan kita itu bisa berubah. Orang yang pernah janji kita, menolong kita, mengcover kita, sekali waktu bisa berubah. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap sama. Karena firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika murid-muridnya tidak mengerti, ya pulang mereka saudara. Berapa banyak ketika kita mengalami masalah, kita mengalami kesulitan, kita mengalami ketakutan, kita tidak mengerti firman Allah, akhirnya kita loyo. Akhirnya kita berkata, ya sudahlah, yang terjadi terjadilah, yang mau berlalu berlalulah, yang ya wis aku glideng bae.
lek sesuk aku kudu jungkir walik ya aku tak jungkir walik. Lek sesuk aku kudu terkapar ya aku terkapar. Kalau besok aku harus duduk ya aku duduk. Kita akhirnya menyerah dengan keadaan. Saudaraku. Tapi kalau saudara ngerti janji Tuhan. Saudara ngerti bahwa dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Ngotot kita akan bertahan di tempat itu. Lihat ini ayat 10. Ada kata ayat 11. Ada kata namun. Kalau kata ada namun, ini menceritakan bahwa ayat-ayat di atasnya itu umpamanya bereaksi sebagai A. Namun ini berlawanan dengan ayat yang di atasnya kejadiannya. Murid-murid itu pulang. Loh ini orang-orang pilihan Tuhan. Ngomong kanan kiri, kamu pilihan Tuhan Bunda? Tanya Hah? Pilihan Tuhan? Murid-murid itu dipilih Tuhan loh. Haning mergo ramudeng Alkitab, ramudeng firman Tuhan, yo mulai. Halo, berapa banyak di antara kita ketika kita ndak mudeng firman Allah, ndak ngerti firman Allah. Akhirnya kita mutung mulai gitu rasanya. Nyerah pada keadaan. Ketika kita ngadepi masalah keluarga, sudah hancur-hancuran, karena kita ndak ngeh janji Tuhan. Betapa mudahnya orang zaman sekarang itu nyerah. Kalau kita ngerti janji Tuhan, dia bertahta di atas pujian. Tuhan itu yang membuat, yang menciptakan keluarga. Maka dia akan sanggup mendandani keluarga bagaimanapun juga keadaannya. Banyak orang gak ngeh firman Tuhan. Ketika ada yang divonis oleh dokter tidak ada harapan hidupnya tinggal 2 minggu. Karena tidak mengerti bahwa bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan. Maka menyerah dengan keadaan. Makanya ada lagu apa itu? Sekalipun gunung itu tak berpindah. Tetap percaya. Loh nyanyi ini gampang. Lek gunungnya ra pindah tenan, gunung masalah ya. Stres ngandak stres saudaraku. Depresi gitu. Ya memang kadang Tuhan izinkan itu. Seperti Maria dan Marta. Tuhan izinkan Lazarus mati. Emangnya Tuhan gak bisa? Bisa. Tapi kenapa kok dia izinkan begitu? Kan banyak orang, anak Tuhan berkata, kenapa ya kok sampai Tuhan izinkan begini? Padahal dia itu mengasihi Tuhan. Padahal Maria dan Marta itu mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus masuk di rumahnya, Maria itu duduk di bawah kaki Yesus. Marta sibuk masak, melayani yang terbaik. Kurang apa? Coba. Bukankah mereka mengasihi Tuhan? Tapi kenapa diizinkan bahwa Lazarus mati? Apakah Tuhan Yesus tidak bisa berkata dari kejauhan, oh Lazarus tidak akan mati, dia sekarang ini sembuh. Ya itu pernah terjadi. Bukankah anak Yairus yang sakit. Dan Tuhan berkata, oh anakmu tidak akan mati. Dan ketika Tuhan Yesus ngomong sembuh, saat jamnya yang sama, anak itu sembuh. Apakah Tuhan Yesus gak bisa berkata begitu kepada Lazarus? Bisa, tetapi memang Tuhan sedang izinkan. Jadi selama saudara dan saya mengasihi Tuhan, selama saudara dan saya mencintai Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, ngerti firman Allah, pelukan firman itu, renungkan, pikirkan, karena satu-satunya yang tidak berubah hanya firman Allah. Hanya firman Tuhan. Pengurapan bisa hilang, karunia bisa hilang, tapi kuasa firman tidak akan pernah undur dari orang yang hidupnya melakukan firman Allah. Karunia bisa hilang kok. Nubuat bisa berhenti kok. Karisma bisa hilang. Tapi kuasa firman, tidak ada satupun di alam semesta ini yang bisa menghentikan kuasa firman dalam hidupmu dan hidupku. Itulah sebabnya bacaan firman, renungkan itu. Kemarin ketika saya mengajar Som, ini sebenarnya bukan som untuk berkhotbah, bukan, tetapi belajar Alkitab. Bagaimana belajar Alkitab, metode mempelajari Alkitab dasar. Begitu ya.
ketika anak-anak itu akhirnya ya ada 3 yang anak muda. 1, 2, 3, 4. Ketika mulai masuk ke bab 3 dan mulai saya ajari mereka tentang bagaimana membaca satu perikop dan menggali di dalamnya dengan mudahnya sebenarnya. Kan banyak orang yang takut. Ketika itu saya tanya, oh kita sudah hampir 1 jam. Kira-kira kamu bosen enggak ini tadi? Enggak. Terus kira-kira menurut kamu, kalau kamu membaca Alkitab dan memakai metode 6 pertanyaan dasar ini, sudah berapa menit? 1 perikop bisa 40 menit, berarti bisa kan 1 jam dengan Tuhan? Pasti bisa. Kita enggak bisa karena kita enggak ngerti metodenya. Kita enggak mau mengerti, enggak mau belajar. Makanya banyak orang Kristen baca Alkitab itu kebat kelewat. 90 kali baca Alkitab, khatam dari Kejadian sampai Wahyu, hidupnya enggak berubah. Karena apa? Ya cuma dibaca tok, enggak dipikirkan. Oh iya ya, siapa ini kok bisa begini? Bagaimana kok bisa begini? Apa yang terjadi? Kapan ini? Ketika itu kita tanyakan, kita mencatatnya. Wow, ini lebih dari buku pintar manapun juga loh saudara. Tadi kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Lepas sehat, pas diberkati, jajal ontak kabeh. Terus ada yang nawari dari luar sana. Wes kowe melu Yesus ya buktinya kayak gitu. Ayo tak jak ya. Dan ternyata benar-benar waktu itu kayak tertolong. Wong setan tuh ya pinter loh. Hal yang pahit itu disalut dengan gula. Wah, cah cilik ya seneng. Begitu gulane entek, lagi bengok-bengok, pahite ramu. Iya tuh kono kayak lek pahite obat enggak apa-apa, lagi pahite racun saudara. Racun disalut dengan gula, gulanya agak tebal lagi. Itulah setan. Tapi kalau kita tahu bahwa dia tidak mati seterusnya. Dia bangkit dan ini yang terjadi dengan kebangkitan Yesus Kristus. Next. Hal yang pertama yang terjadi ketika Yesus bangkit adalah Yesus membuka selubung. Ketidakmengertian itu. Jadi sekarang ini sudah enggak ada alasan bahwa saudara dan saya tidak bisa mengerti firman. Karena sejak kebangkitan Yesus itu dibuka. Maria itu adalah pribadi yang setia. Bayangkan pagi-pagi dia mencari Tuhan. Kok isomen habis lihat gak ada. Lari ke tempat Petrus. Baru balik lagi. Ini kalau orang gak setia gak mungkin. Kalau saudara bukan orang setia gak mungkin tiap minggu datang ibadah. Kalau saudara gak setia gak mungkin saudara datang komsel. Ataupun saudara tiap hari berdoa. Gak mungkin. Maria itu setia, dia mengasihi pagi-pagi benar dikatakan. Dan akhirnya Maria itu mengalami perjumpaan pribadi. Maria itu mengalami perjumpaan pribadi loh dengan Yesus. Orang lagi jangan sakit hati ya. Saya mau kasih tahu. Pemberita Injil pertama di Alkitab itu perempuan. Memangnya murid-muridnya tidak memberitakan Injil waktu diutus Tuhan? Ya, mereka tumpang tangan atas orang sakit. Mereka memberitakan kerajaan Allah. Tetapi Injil itu isinya adalah Yesus mati menebus dosa. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Dia hidup. Dan dia akan naik ke surga. Itu isi Injil. Aku ketemu Tuhan. Siapa itu? Murid-muridnya yang laki-laki pulang kok. Ini bukan termasuk 12 murid. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur. Nah ini biasanya orang Kristen itu berhenti di menangis tok. Karena begitu sedih, begitu berat, dia menangis. Berhenti di menangis. Tidak melangkah seperti Maria. Maria nangis karena kehilangan. Sampai dia berkata waktu itu disapa oleh malaikat. Di situ ada 2 malaikat yang berkata, Ibu, mengapa kamu menangis? Kamu enggak ngerti ya? Katakan ayat 13,
Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Ini merasa kehilangan Maria. Saya juga mudeng tadi. Petrus, teman-temannya yang laki itu kenapa sih? Habis delok, oh iya percaya aku, sudah tidak ada. Habis itu kemana mereka? Pulang. Saking takutnya. Namun Maria di situ menjenguk di kubur dan sambil menangis. Melangkah dia masuk ke kubur. Ayo saudara, sekalipun kita menangis, sekalipun kita berbeban berat, tetap mau melangkah. Berjalan untuk mencari Tuhan, untuk mendekati Tuhan. Dan ketika itu malaikat berkata, Ibu, mengapa kamu menangis itu loh? Tuhanku tuh hilang. Gak tahu siapa yang nyuri. Itu malaikat yang ngomong. Itu mengungkapkan tangisan. Tapi kayaknya tangisannya Maria waktu itu bukannya sekitar sedih ditinggal begitu saja ya. Dia merasa kehilangan sosok yang melindungi, yang mengampuni. Ini Maria bukan ibu Yesus. Ini Maria Magdalena loh ya. Yang pernah membebaskan dia dari 7 roh jahat itu. Saudaraku, dia merasa benar-benar memiliki Yesus. Dan ketika Yesus gak ada tuh hilang di situ tuh dia benar-benar kayak kehilangan kehidupannya. Nah ini loh saudara. Ketika saudara masuk dalam rasa seperti ini, maka selubung itu akan dibuka oleh Tuhan. Karena banyak orang Kristen cuma permukaan saja. Ya wes, oh iya aku percaya, wes bar selesai, pulang. Gak, cuman dia menunggu ada gempa bumi, ada merinding, tumpangi tangan sama hamba Tuhan. Apalagi? Maria berkata, aku gak ngerti Tuhanku itu ditaruh di mana. Nah, saudara, sesudah ini perjumpaan pribadinya sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ini, lihat ini. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tekanan dan masalah itu adalah selubung bagi hidup kita. Saudara, kalau sudah terlalu nemen tekanan itu, saudara nggak bisa kok lihat kebesaran Tuhan. Itu cara setan untuk membuat saudara dan saya nggak bisa lihat Yesus sebagaimana ada. Saya ngalami itu. Ketika saya merasa bahwa tekanan itu mentok, benar-benar nginjek saya sampai di dasar. Saya mulai berpikir, ini mesti cara setan untuk membuat aku tidak bisa mengakui dan tetap percaya bahwa Yesus adalah berdaulat atas hidup ini. Wah, ketika itu saya bergumul. Bergumulnya bukan buat persoalan, bergumulnya buat diri saya sendiri. Aku mau, aku rindu, aku tetap bisa melihat Engkau ya Tuhan. Jangan sampai ini menjadi selubung dalam hidupku sehingga aku tidak bisa memandang Engkau. Ketika puncak-puncaknya itu kayaknya 2 tahun yang lalu. Itu bulan Juli kalau tidak salah. 2 tahun yang lalu ya Bu. Juli yang kemarin, Julinya lagi. Wah saya benar-benar ini selubung, ini benar-benar semakin tebal. Sampai ketika saya di bandara, saya berkata, Tuhan aku gak bisa ngomong apa-apa, aku juga enggak bisa apa-apa. Ini aku sudah dalam kondisi bahwa aku kayak orang mati. Gak ada kekuatan, gak ada omongan, gak ada tindakan yang harus aku ambil, pokoknya aku sudah gak bisa apa-apa. Ketika saya di bandara itu, di Ngurah Rai itu saya nunggu pesawat akhirnya delay setengah jam, saya cuma berpikir, tolong aku. Karena mataku sudah mulai tidak bisa melihat kebesaranmu. Ini yang paling aku takutkan. Ketika aku tidak bisa melihat kebesaranmu, betapa bodohnya aku. Karena Engkau adalah Tuhan yang tetap hidup dan berkuasa. Sampai akhirnya saya naik ke pesawat. Sampai di pesawat itu saya tetap, karena ini pikiran benar-benar mentok. Saya berkata, aku nyerah Tuhan. Aku sudah tidak ngerti harus berbuat bagaimana. Saya duduk di dekat jendela. Saya melihat awan. Karena sudah ada di atas awan. Tiba-tiba saya dengar suara audible.
kalau kamu sebagai manusia yang ada titik lemahnya, engkau berjuang dan memperjuangkan segalanya, kau pertaruhkan untuk hal itu. Apa kamu pikir aku yang adalah Allah tidak akan lebih berjuang? Saya disentak, saudara. Lebih daripada kamu. Pluak, saya kata, kau peplak gitu, saudara. Pewak muka saya. Saya ngomong, ya ampun Tuhan. Kok aku enggak ngerti, nangis saya, saudaraku. Tidakkah kamu berpikir bahwa aku Allah yang berjuang lebih daripada kamu? Karena kamu sudah pada titik di mana kamu tidak bisa apa-apa. Tapi aku tidak pernah pada titik aku tidak bisa apa-apa. Karena aku yang berdaulat dan aku akan memperjuangkannya. Lebih daripada kamu. Nangis. Sampai landing di Surabaya. Air mata itu tidak bisa berhenti. Dan saya berkata, ampuni aku Tuhan. Karena masalah itu bisa menjadi selubung yang menutup kita. Untuk tidak bisa melihat Tuhan sebagaimana Tuhan ada. Next, yang kedua. Nah, perjumpaan pribadi itu yang sering adalah dengan kita dipanggil nama kita. Seperti Maria. Waktu tadi dikatakan setelah malaikat, maka Tuhan Yesus berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Ayat 14 ya, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman. Ya saudara, kalau matamu dan mataku rohani tidak terbuka. Dan Tuhan Yesus dia dianggap tukang bersih-bersih loh, penjaga taman. Gak kebangetan loh. Saya mikir-mikir waktu ya, ketika mata saya itu rabun, saya tidak lagi bisa melihat bahwa Yesus itu akan menolong. Yesus itu sanggup, karena ada satu hal yang membuat jauh di roh saya itu ada rasa takut. Dan saya berkata kepada Tuhan, aku tuh tahu aku harus berjuang untuk titik ini. Ini karena menyangkut nyawa, menyangkut keselamatan. Saudaraku, tapi saya sudah gak bisa apa-apa. Waktu itu, tidak ada kekuatan, tidak ada pokoknya semuanya. Gak bisa. Kadang-kadang Tuhan ada di dekat kita, kita tidak bisa mengerti. Sampai kita disentak oleh Tuhan. Sampai Maria mendengar namanya dipanggil Maria. Langsung Maria sadar. Langsung selubung itu rontok. Langsung jiwanya itu kayak melompat. Ini suara guruku. Ketika saudara dan saya tetap berjalan maju. Tetap mencari Tuhan. Pasti satu ketika saudara dan saya akan mendengar namamu dipanggil. Dan itu yang membuat selubung itu rontok. Ketika Tuhan berbicara, apa kamu tidak sadar bahwa aku bisa mempertaruhkan semuanya lebih daripada kamu yang manusia mempertaruhkan semuanya untuk hal itu? Ya, saya tahu. Waktu itu saya mempertaruhkan semuanya, kekuatan saya, keuangan saya, semua harga diri, semuanya saya pertaruhkan itu demi keselamatan. Dan saya tahu saya sudah gak mampu. Dan Tuhan berkata, apa kamu berpikir bahwa aku tidak akan memperjuangkannya lebih daripada kamu? Kayak saya dituding gitu saudara. Sehingga saya sadar, saya salah. Saya salah kenapa saya menyerah. Padahal saya mencari Tuhan terus. Gila-gilaan. Saudara mencarinya. Gila-gilaan. Baik berpuasa maupun doa tengah malam, sampai ke vertigo, sampai apapun juga saya alami. Tapi saya mencari Tuhan. Saya kejar Tuhan. Saya berkata, kuatkan aku, tolong aku Tuhan. Dan ternyata memang terbukti bahwa saya sedang menyembah dan melayani Tuhan yang hidup.
Cuman jawabannya tidak seperti yang saya pikirkan. Tapi yang jelas ujungnya adalah Tuhan tolong. Itu aja. Jawabannya saya mau dengan jawaban Tuhan. Tapi saya tahu dia adalah Tuhan. Nah, kita tidak bisa berbangga dengan semua apa yang kita punya. Kita menjadi Kristen sudah 40 tahun, 50 tahun. No. Tetapi saudara dan saya itu berbahagialah kalau nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Oh, itu baru kita berbahagia. Wah, bangga aku. Namaku tuh tercatat dalam buku kehidupan. Tanya kanan kiri. Wih, ngerti ora jenengmu tertulis belum? Lek ra tertulis sok ben ilang. Coba, saudara, ini jadi pokok doa ya. Nanti malam pas sembahyang tanya Tuhan, Tuhan, jane namaku wis tertulis apa urung? Mbok jangan-jangan aku tiwas bangga-bangga, terima aku ra tertulis. Biar Pak Bambang ra iso nulung, Bu Ela ya ra iso nulung, malaikat ya gak iso nulung. Makanya sedari sekarang cari Tuhan, kejar Tuhan. Seperti Maria tetap masuk ke dalam. Dia berkata kepada Tuhan Yesus waktu belum dipanggil Maria, apakah kamu tahu apa kamu mengambil Tuhanku? Ini Tuhan Yesus yang dijak omong, dianggap penunggu taman, dianggap pencuri. Nah, inilah bahayanya orang Kristen. Kalau masalahnya lebih besar daripada Tuhan, Tuhannya dianggap satpam, Tuhannya dianggap bang detail bisa. Panah, Tuhan dianggap apa lagi? Sama Maria kan juga begitu, menganggapnya dia penunggu taman. Habis itu Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, pencuri lagi. Coba, ketika kita tertekan, semua yang tentang Yesus itu kayak berubah. Tuhan tuh gak setia, bukti ini janjinya sampai saiki loh, aku rong ditulung. Padahal sesok aku tuh udah ditagih, lega aku didok pengadilan, bahwa aku masuk penjara. Ya rapopo toh, umpamanya Tuhan belum nulung. Kalau sampai saudara dan saya masuk penjara, mesti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan nanti setelah kita berbalik, pasti Tuhan tolong. Gak mungkin gak, karena dia Bapa yang setia. Itu loh saudara, dia itu Bapa yang setia. Kalau Bapak di dunia ini aja gak tega lihat anaknya sakit, apalagi Bapak di surga. Waktu itu saya nangis di pesawat. Kalau kamu saja nangis sampai sesek akan hal ini, apalagi aku. Aku akan berjuang dan kamu harus percaya kepadaku. Itu saja yang Tuhan bilang. Kalau ini loh, yang kanan kiri kita, bapak kita, ibu kita tuh masih dalam dosa aja berjuang untuk saudara dan saya. Apalagi Tuhan kita yang di surga. Dia Bapa yang baik. Kenapa kita harus mengalami perjumpaan pribadi? Supaya kita tidak kembali kepada hidup lama. Itu loh murid-muridnya tadi. Ya mereka sih sudah ditemani Tuhan setelah kebangkitan ini. Tapi di pasal 21 tidak diceritakan di situ Maria Magdalena ikut mancing lagi. Nah itu pasal 21 saudara lihat Petrus. Petrus itu kan ngomong disek mikir keri gitu toh Petrus itu. Ayo yang sering kali ngomong disek mikir keri itu tipenya Petrus. Jadi ngomong sek mikir keri. Semua bisa mengingkari kau tapi aku tidak akan. Tuhan Yesus ngomong bahasa kasarnya. Pret. Kamu udah menyangkali aku 3 kali ayam itu gak akan berkokok. Gak mikir dia. Ditanyai. Loh kamu kan yang sama-sama. Itu tuh Yesus yang dari Galilea itu. Enggak, aku enggak kenal. Coba saudara. Tuhan tahu. Ya, supaya kita tidak kembali kepada hidup lama. Makanya perlu perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam perjumpaan dengan Tuhan ini. Jangan kamu pegang terus aku, Maria. Aku akan pergi kepada Allahku yang menjadi Allahmu. Kepada Bapakku yang menjadi Bapamu. Ayat 17. Ini satu rema. Saudara. Kalau Pak Timur ngomong kepada saya secara serius. Bu, mulai dino iki mobilku iki ya dadi mobilmu, Bu. Berarti apa maksudnya? Saya berhak pakai enggak?
Nah, ini kadang-kadang kita tidak ngerti. Aku akan pergi kepada Allahku yang menjadi Allahmu, kepada Bapakku yang menjadi Bapamu. Ini sebenarnya transfer kuasa, di mana apa yang dikecap oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, itu menjadi bagian saudara dan saya. Kebangkitannya itu memberikan rema yang seperti itu. Aku berhak. Ya kalau Pak Timur ngomong, Bu, warung iki ya dadi warungmu. Ya berarti aku dapat fee ya Pak tiap bulan. Sekalipun Pak Timur yang kerja, aku ya dapat penghasilan terserah, tapi aku berhak di situ. Lek Pak Timur harus ngedol warung, sebab saya sudah dikasih tahu bahwa warungnya itu adalah warung saya juga. Ya kudu hitungan wong loro. Ya Pak ya. Kalau saya ngomong, nah ini apa? Masalah aku ya gak ndek omah. Lah aku ndek omah, saya ngomong ini rumah ini ya milikmu. Berarti saudara berhak tidur di situ. Berhak bersih-bersih. Berhak saudara ada hak. Gitu loh maksudnya. Aku akan pergi kepada Allahku yang menjadi Allahmu. Kepada Bapakku yang menjadi Bapamu. Ketika Yesus pergi ke surga, menghadap Bapa di surga. Ada kuasa, semua kuasa di surga dan di bumi sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Matius 28. Dan itu juga menjadi hak saudara dan saya. Sadar. Kebangkitannya membuat saudara dan saya mempunyai hak yang Yesus pegang. Makanya dia berkata, pergi kamu ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa itu muridku. Jangan berkata, waduh gak bisa Pak Bambang, saya gak tahu memuridkan itu bagaimana. Susah, ribut tentang memuridkan. Itu kata memuridkan itu kayak sudah jadi apa di sini? Trauma. Hei, yang namanya memuridkan itu ngajari orang. Dulu saya ngajari Pak Parno sama Bu Parno pertama kali percaya Yesus. Piye carane sembayang. Ya Pak, yora tak ajari tak kon maca Alkitab yora mungkin. Pak Parno memang kelemahannya di situ. Saya ngajari bagaimana harus memberi. Saya ngajari bagaimana tengah malam berdoa. Mereka melakukannya. Itu namanya kita memuridkan. Dan setiap kali saudara memuridkan, kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Itu sudah pasti. Gak mungkin enggak. Ya. Next, yang terakhir. Ini akan menjadi pemberita Injil. Karena perjumpaan pribadi. Sebenarnya orang tuh gak bisa cerita tentang Yesus kalau dia tuh gak jumpa pribadi, gak ngalami Yesus. Nah, katanya semua katanya jarene Pak Bambang kalau di gereja jarene Yesus ki hidup jarene, tapi saudara enggak pernah ngalami. Oh mek jarene tok. Lah saya diceritani jarene Bu Ela itu loh tongsenge Pak Timur tuh enak jarene tok. Yo tiwasane saya bayang-bayangne kalau saya enggak datang saya ngomong, "Mur, kok jarene tongsengmu enak? Masakno aku. Aku pengen ngicipi." Ketika saya makan, oh iya enak. Nah saya baru ngomong. Nah kalau saya pas denger jari ini tongsengnya Pak Timur enak. Saya belum makan terus saya cerita ke yang lain. Jari ini Pak Toto, tongsengnya Pak Timur enak. Lah Bu wis makan? Belum, jari ini Pak. Non sewu, ki Kristen gemblung. Tersinggung, ora apa-apa berarti sik melek. Karena perjumpaan dengan Kristus kita bisa memberitakan bahwa Yesus itu baik. Bahwa Yesus itu hidup. Saudaraku. Dan perintahnya Tuhan, apa? Setelah dia bangkit, gembalakan domba-dombaku. Enggak bisa enggak. Injil itu isinya kematian dan kebangkitan Yesus. Gak ada yang lain. Habis ya ini. Selesai. Kosong. Jadi saudara, kalau saudara mau mengalami kebangkitan Kristus, kuasa itu, rema itu, Yesus pergi kepada Allahnya yang menjadi Allah kita. Dia pergi kepada Bapaknya yang menjadi Bapa kita. Tak kasih tahu, Bapakmu iso kentekan duit, Bapakmu iso raiso nulung saudara dan saya. Apa neh papahku, pas sudah enggak bisa baca, enggak kelihatan.
wis ora iso nulung aku. Saya ingat ketika ke Bukdur ya Pak Pur. Bukdur ke tempatnya siapa itu? Gokdi. Siapa itu tadi kok celuluk? Gokdi. Oh, kami ke sana. Saya sama Puasma atau pokoknya salah satu. Oh, saya gonceng papa saya. Puasma ikut, Pak Pur. Ya, tiba-tiba ada kecelakaan di pinggir jalan. Di tikungan tuh orang yang bawa kayu kesodok. Tas sepeda motor atau mobil saya lupa. Yang jelas dia jatuh dan perlu dibawa ke rumah sakit. Ki sing tak gonceng ki wong ra ketok, bapakku pisan. Terus lek nulungi ki piye? Orang itu ada di depan mata. Bapakku ra iso nulungi aku toh. Padahal bapakku tuh lahirnya lebih duluan daripada saya. Harusnya lebih kuat. Tapi terbukti bahwa manusia itu ada batasnya. Tapi Bapak kita di surga enggak pernah ada batasnya. Tak sisene mandek, Pak, kene wong kae kudu digone rumah sakit kecelakaan. Lah terus ya kudu digawa, lah terus piye? Saiki Papa mandek ning takdirne ning kene. Ojo neng dindi, ojo obah. Ini anak ngatur wong tua. Ojo obah, nganan yo ora, ngiri yo ora, karena bapakku wis ra ketok. Menenge apa ning kene ya, sepeda motore ben digawa Pak Pur. Mbuh, itu pokoknya membawa orang itu ke rumah sakit. Bapakku yo nuruti, mbek aku. Tak lihat dari kejauhan meneng emek toleh. Gak wani nengen. Saya ngomong kiri pinggir jalan ya. Engko enek truk nyasar, repot iki pokoknya. Jadi dia yo diem. Duh kadang kala orang tua tuh ya iso gak iso apa-apa lho Saudara. Iso emek toleh. Orang tua. Sing kamu gak bisa nulungi anak dan iso emek toleh. Jangan kecil hati. Kita masih punya Bapa yang besar. Saya pengen ketawa lihat papaku tuh. Tapi semangatnya kok ya semangat banget. Wis puto ngono kok ya, wis ra ketok ngono kok ya sing ning Bukdur nili Gokdi. Tak pikir-pikir aneh. Tapi ya itulah semangatnya. Karena ngalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi kebangkitannya menghancurkan atau melucuti kuasa setan. Sehingga setiap orang yang percaya bebas dan diselamatkan. Berapa banyak saudara berkata, saya adalah orang yang percaya kepada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Lambaikan tanganmu. Maka saudara berhak menerima bahwa Bapaknya Tuhan Yesus adalah Bapa saudara dan saya. Allahnya Tuhan Yesus adalah Allah saudara dan saya. Kalau begitu ngomong senggol kanan kiri muka belakang. Lek ngono ojo kuatir. Ojo wedi. Ya. Tapi Bu Ella ini keadaannya benar-benar membuat saya mati. Ora apa-apa mati. Mati ki saudara gak usah takut dengan kematian. Mati melek moto ning ndi? Dengan Yesus. Ora penak. Mangsamu urip ning donya sesuk sik mikir masa apa, blonjo apa. Kadang-kadang mikir bendino iki arep jangan asem kok yo udan, wis rasidoneh mikir iki, nanti di surga enggak ada pikir-pikiran kayak gitu. Semuanya kita bersama dengan Tuhan. Harusnya tanya kanan kiri, kalau kamu takut mati ada sesuatu yang salah dengan kamu. Ngomong tuh, kowe wedi mati ora? Lek kowe wedi mati mesti enek sing salah iki. Hah? Ada yang salah itu. Karena mungkin saudara belum memegang kita pulang. Makanya kematian orang Kristen pulang ke rumah Bapa. Bapakmu ki sugih mblegedu, neng kono ki enak, ora perlu kerja, ora enek air mata, ora enek lara untu, ora enek rasa sakit hati, enggak ada lagi kekurangan. Neng kono ya ora enek rokok lho ya. Ojo njeluk Tuhan rokok ya. Neng kono tolong please ya. Di sana tuh semuanya enak. Jadi sudah enggak butuh lagi minum, rokok, apalagi vape, apalagi itu pokoknya macam-macam. Narkoba, enggak perlu. Enggak perlu mikir listrik, enggak perlu mikir target, ger. Jadi nis aman. Di sana itu enaknya setengah mati.
Lah ngono kok wedi mulai. Lah aku ya bingung. Ki nek sesuatu sing gak beres iki. Hah? Bener apa bener? Ada sesuatu yang gak beres, yang masih kau sembunyikan. Yang masih kau tutup rapat-rapat supaya bojomu ya ora ngerti, lek iso malaikat ya ora ngerti, Tuhan ora ngerti. Bojomu iso gak ngerti, tapi kalau Tuhan pasti tahu. Gak mungkin dah. Yuk, kita mari berdiri bersama. Saya berharap kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Betapa indahnya ketika nama kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada lagi beban yang bisa menindih kita. Beban itu mungkin masih ada, tapi dia gak bisa nindih karena bobotnya udah diambil Tuhan. Ketika saudara berjumpa dengan Yesus, selubung yang menutup mata itu diambil. Engkau yang tidak bisa melihat Yesus sebagaimana Yesus adanya, kau akan bisa melihat bahwa Yesusku adalah Yesus yang luar biasa. Dia itu Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia berdaulat atas keluargamu. Dia berdaulat atas kesehatanmu. Dia yang memegang masa depanmu. Kita akan cuma berusaha saja, kita mempersiapkan. Tapi dia yang berdaulat. Jangan kau khawatir. Jangan engkau takut. Dan jangan gegabah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Dia menakjubkan saudara. Caranya menjawab. Caranya menolong. Tidak bisa kita mengerti. Lebih dari semua yang kita pikirkan dan perkirakan. Tiada terselami. Ya Tuhan. Kasihnya itu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tara. Engkau sangat mempesona, mulia dan berkuasa. Sekarang kau masih menghadapi masalah yang belum selesai. Semua sekelilingmu membuat engkau rasanya lemah. Tetapi paksakan dirimu dan akui ini. Dia itu menakjubkan saudara. Ketika menjawab doa kita. Tidak seperti yang kita pikirkan. Mungkin jawabannya itu menyakitkan, tapi dengar baik-baik, ujungnya adalah keselamatan, perlindungan. Dalam tak terduga. Kau sudah tiada tara. Mulia dan berkuasa.
lagi terpuruk. Kau yang lagi hidup tanpa harapan rasanya. Tidak ada jalan. Persoalanmu belum selesai. Beban itu rasanya semakin bertambah. Nyanyikan pujian refnya ini dengan percaya dan berkata, aku kagum akan Engkau Tuhan, karena Engkau pasti punya cara. Mungkin hidupmu sedang ada di lembah yang kelam. Mungkin kau sedang berjalan sendirian. Dengar baik-baik. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Jawabanmu itu sempurna Tuhan. Yesus, bawa umatmu berjumpa denganmu Tuhan. Kami semua berjumpa denganmu sehingga kami mempercayai, mengalami bahwa Bapakmu adalah Bapakku, bahwa Allahmu adalah Allahku, sehingga kami tetap berdiri menyelesaikan segala sesuatu. Oh Yesusku, Yesusku, terima kasih, terima kasih. Teruskan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Sehingga kami boleh hidup. Kami boleh menang. Kami boleh lepas dari semua dosa. Ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam
nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan. Kita akan memperhatikan pengumuman kegiatan gereja kita selama 1 minggu. Shalom Jemaat GUPL Sada yang dikasihi Tuhan, dan berikut pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Komsel adalah wadah untuk mengalami pertumbuhan rohani bagi jemaat Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk semangat dalam mengikuti Komsel yang akan diadakan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk waktu dan tempat bisa menghubungi PKS-nya masing-masing. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi. Setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja, sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 pagi di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dan membantu pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Som 1, 2, dan Som 5 diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore di gereja. Dan Som 2 Anggeneng bertempat di rumah Ibu Erna. Ibadah warga senior hari Rabu pukul 10 pagi di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mengikuti ibadah, silakan menghubungi Bapak Yefta. Halo adik-adik Al-Sadai Kids, Sekolah Minggu adalah wadah pelayanan yang fokusnya pada pembimbingan rohani anak-anak sebagai generasi penerus gereja. Jangan lupa untuk mengikuti, ada sesi pagi dan sore di Aula Peniel. Mari kaum muda dan remaja merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Shaddai Youth setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Peniel. Jemaat El Shaddai yang dikasihi Tuhan, mari bersama rasakan hadirat Tuhan melalui ibadah raya sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat berhari Minggu, God bless you. Tambahan pengumumannya adalah Bulin Panti masuk rumah sakit di Widodo, dan juga Pak Budi Prandon ya. Tapi Bu Emi yang di Tempuran sudah pulang, tapi masih perlu didoakan. Nanti setelah ini kita akan mendoakan. Sedangkan janji iman, Bapak Ibu Saudara, kita akan menggempur gedung ini. Nanti minggu depan akan kita tayangkan tiap 2 minggu sekali ya. Bapak Ibu Saudara yang belum dapat amplop janji iman bisa menghubungi Asher di belakang. Nah di depan anak youth ini menggalang dana, saudaraku, untuk retreat beberapa bulan ke depan. Mereka jualan, jadi kalau saudara nanti keluar, mereka jualan ya diharap Bapak Ibu Saudara melariskan jualannya ya supaya dana mereka bisa kecukupan ya untuk acara retreat. Saya kira demikian. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, angkat tangannya saudaraku, yang baru pertama kali. Belum ada, harus rajin menginjil. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan tutup dalam doa. Kita akan mengangkat persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami sehingga kami bisa memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sehingga berjalan dengan baik dan tidak kekurangan dana. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada semua anak-anak-Mu yang memberi saat ini. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk Bulin, Pak Budi, Bu Emi,
yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya bilur-bilur-Mu yang sampai hari ini masih berkuasa menjamah dan mengaliri kesembuhan, kekuatan dan kesehatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga anak-anak-Mu yang sakit yang lainnya yang tidak kami sebut, Tuhan kiranya melawat satu persatu, sehingga mereka tahu sampai hari ini kuasa kebangkitan Tuhan masih berlaku. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah mendengar bagaimana kuasa kebangkitan dikutbahkan, diberikan pesan kepada kita semuanya. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dan ingatlah kuasa ini, saudara mengimani, mempercayai bahwa kuasa Yesus Kristus sedang dan akan memberkati pekerjaanmu, pernikahanmu, keluargamu, pendidikanmu, dan pelayananmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini kami pulang membawa berkat iman rohani yang luar biasa. Kami akan mengalami kuasa-Mu bahkan lebih daripada pemenang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati.